Jafar yang hidupnya baik banget bakal masuk neraka hanya karena dia tidak bilang gua percaya sama Yesus Kristus. Oke. Gua Hai semuanya, salam damai sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum dan salve. Ya, dalam video ini saya mau menanggapi seseorang bernama Brian Siawarta. Dalam pernyataan beliau di kanal YouTube-nya Om Deddy Corbuzier beberapa waktu lalu ya. Beliau mengatakan bahwa beliau adalah seorang Kristen. Nah, saya disclaimer dulu, saya harap ini lewat di beranda atau mungkin sampai pesan saya kepada Brian Siawarta. Nah, apapun pesan yang akan saya sampaikan dalam video ini, saya tidak membangunnya atas dasar kebencian. Justru karena saya mengasihi Anda, mengasihi semua orang yang mendengarkan Anda, mengenai kabar berita yang perlu kita sampaikan kepada semua orang, yakni adalah Injil Kerajaan Allah. Ya, dan coba kita dengar apa yang disampaikan oleh beliau dalam kanal YouTube berikut ini. yang baik. Gua tidak yakin gua akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik dan mulia seperti Habib Jafar yang hidupnya baik banget bakal masuk neraka hanya karena dia tidak bilang gua percaya sama Yesus Kristus. Oke. Sebenarnya saya nggak masalah ketika beliau mengatakan bahwa Habib Jafar itu dianggap sebagai anak Tuhan Yesus. Nggak apa-apa, karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan seluruh dunia, karena tentu ia mengasihi seluruh dunia. Yohanes 3 ayat 16, jadi itu nggak masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah seakan-akan beliau itu mengatasnamakan kekristenan, tetapi menyediakan keselamatan di luar daripada Yesus Kristus itu sendiri. Ya. Dan beliau mengatakan, saya tidak percaya dengan Tuhan yang membuat kamu masuk neraka hanya karena kamu tidak percaya dia. Masalahnya begini bro, seseorang itu masuk neraka itu bukan karena tidak menyembah Yesus. Seseorang itu masuk neraka itu bukan karena tidak menyembah Bapa, bukan begitu. Orang itu masuk neraka itu karena dosanya. Lalu, kenapa ketika kita percaya Yesus, kita itu tidak masuk neraka? Karena iman kita kepada dia, bahwa dia telah menggantikan kutuk atau kematian atau hukuman yang seharusnya kita terima. Jadi manusia itu masuk neraka itu bukan karena nggak menyembah Yesus, tapi karena dosa mereka sendiri. Nah, ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita dibenarkan dan dikuduskan karena ia telah menggantikan kita di dalam kematiannya di kayu salib. Makanya Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 24, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Gitu loh. Jadi orang itu masuk neraka itu bukan karena enggak sembah siapa, tapi karena mereka tidak beroleh pembenaran. Sedangkan kita yang percaya kepada Yesus, kita dibenarkan, kita dikuduskan. Jadi kematiannya yang adalah penghukuman itu menggantikan penghukuman yang seharusnya kita terima di alam maut. Gitu loh. Jadi gak heran dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, tidak ada nama yang diberikan kepada siapapun di bawah kolong langit ini yang olehnya kita beroleh keselamatan selain daripada nama Yesus. Jadi memang hanya Yesus yang menyelamatkan dalam iman kekristenan. Jadi jangan kamu tawarkan di luar Kristus ada keselamatan. Coba deh kamu bayangkan, kalau kamu menganggap orang yang baik, begitu saleh, itu bisa masuk ke dalam surga dan dia menolak Kristus. Lalu bagaimana dengan dosanya? Apakah dia tidak dihukum atas dosanya juga? Oke, dia berbuat baik banyak, tapi kan dia juga berbuat dosa yang banyak. Apakah Tuhan hanya mengupahi dia surga atas perbuatan baiknya, tetapi tidak menghukum dia atas dosanya? Jadi orang sebaik apapun tetap masuk neraka. Kenapa? Karena ada dosa yang harus dia terima hukuman, akibat atau ganjarannya. Ya, jadi keselamatan itu hanya di dalam Kristus. Emang kurang baik apa sih orang Farisi? Kurang baik apa orang Yahudi? Kurang taat apa mereka atas ritual keagamaan mereka? Tapi Kristus mengatakan mereka juga celaka dan binasa. Gimana? Gitu loh. Jadi kamu boleh menginjili orang, kamu boleh bertoleransi pada orang, tapi menginjili orang itu tidak dengan menyenangkan telinganya. Tuhan Yesus bilang, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Jadi kamu harus tegas kepada iman. Toleransimu kepada semua orang tidak dengan mengorbankan kebenaran yang ada padamu. Jadi belajarlah sebelum mengajar dulu. Ya, kamu didengarkan banyak orang. Kamu jangan berpikir kamu mengatakan begitu, kamu sedang menyelamatkan mereka. Tidak, kamu sedang membinasakan mereka. Membinasakan domba-domba yang sudah di dalam. Seakan-akan di luar Kristus pun it's okay, gak apa-apa, gak masalah. Gitu loh.
Ya, jadi sampaikan imanmu dengan baik, sampaikan dengan benar yang menurut kitab suci, bukan menurut tafsir pribadi kita sendiri. Kebohongan itu emang manis, sedap didengar, tetapi itu membinasakan. Tapi kejujuran itu pahit, tapi mengobati kita. Kalau memang seperti yang kamu katakan itu benar, bahwa di luar Kristus pun kamu nggak apa-apa, yang penting kamu berbuat baik, dia tidak akan menghukummu dan lain-lain. Kamu sebenarnya tidak sedang menyelamatkan mereka, kamu sedang membinasakan mereka. Kamu tidak menyelamatkan mereka, kamu membiarkan mereka dengan hukuman yang akan mereka terima setelah kematian mereka. Lagi pula, kalau apa yang kamu katakan itu benar, coba kamu hayati dalam hatimu. Kamu tidak sedang meninggikan Kristus. Kamu sedang menginjak-injak darahnya itu. Kalau memang perbuatan baik itu mampu menyelamatkan, ya, untuk apa darahnya tertumpah bagimu? Untuk apa dia datang bagi kita semua? Untuk apa Tuhan itu mengutus firman-Nya menjadi manusia agar mati bagi kita manusia? Kalau perkataanmu itu benar, sejak dulu bapak-bapak gereja begitu mempertahankan iman bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus sampai mengadakan konsili berturut-turut hanya untuk mengatakan bahwa keselamatan hanya dalam Kristus. Lalu kamu dengan gampangnya mengatakan, enggak kok. Jadi bertobatlah sebelum terlambat. Tuhan mengasihimu dan menyayangimu. Beritakanlah Injil yang benar, bukan Injil yang palsu yang membinasakan.